hari ini. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna hadis kitabullah wa inna wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang tergabung di Al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dilimpahi nikmat kurnia yang tidak terkira banyaknya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran. Kemudian pagi ini kita diberikan kesehatan yang sempurna, yang sehingga kita dapat mengikuti Zoom Al-Hasani pagi setiap pagi sebagaimana biasa. Kita istiqomah hendaknya dalam rangka membaca, menguraikan, memahami ayat-ayat Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah Al-An'am ayat 14 di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini didampingi oleh Bapak Muhammad Syarif. Beliau telah menyampaikan kepada kita ucapkan selamat atas apa yang diberikan, kemudian dibahas dengan tuntas pula dengan melengkapi oleh Pak Hadril yang dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup membuat kita menjadi menarik perhatian kita bersama. Selanjutnya kita bacakan tadabbur surah Al-An'am ayat 14. Sebelum itu bacakan ayat dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul arairallahi attahizu waliyyan fatiris samawati wal ard. Fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Barakallahu azim. Itu kul, kita diperintah, tapi dikata Nabi Muhammad diperintahkan, katakanlah arairallahi attahizu waliyam fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Apakah aku akan jadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal dia memberi makan, memberi makan dan tidak diberi makan. Allah ini menegaskan, inilah sifat tauhid kita, bahwa Allah itu adalah janganlah menjadikan pelindung selain daripada Allah. Kemudian siapa Allah? Itu fatiris samawati wal ard. Dia yang menciptakan langit dan bumi, dia yang memberi makan dan tidak diberi makan. Nah, ini satu Kemudian fatiris sama, akar katanya pataro, itu sama juga. Tapi kalau pataro itu artinya merobek, membelah, tetapi dalam ayat ini dia sudah terjadi mengenai langit, dia menciptakan. Kalau di alam kamus
Munawir itu di halaman berapa itu fatara itu apa? Fatara itu sama dengan titik dua khalaqahu gitu. Khalaqahu. Jadi dia sama itu. Nah, cuma dalam gaya bahasa itu akan beda. Fatiri samawati wal ard itu eh, tidak sama dengan khalaqa. Tapi dia sama-sama menciptakan. Tapi kan kalau yang anu kan Halaqah itu halik. Kalau sini patir, patirun. Dia sama saja anunya, polanya sama, apanya sama karena dia pola paala. Cuma kapan penggunaan ini perlu di dalam apa penafsiran itu sama-sama menciptakan, tapi ada beda di situ. Karena dia di sini kalau yang tadi itu khalaqa itu dia yang diciptakan belum ada apalagi, tetapi ini dikaitkan dengan dikaitkan dengan Allahi wa tahizu tuh. Jadi dia sebagai di sini sebagai objek ya, sebagai objek dari kalimat ghairu attahizu. Dia walian sebagai objek dari anu. Tapi kalau khalaqa sama itu penekanannya subjeknya khalaqa. Jadi ada kalimat-kalimat yang ya halus sedikit kita kita perhatikan situ kadang-kadang karena tingkat kita masih baru belajar, yang penting sama-sama menciptakan gitu. Sama-sama menciptakan artinya itulah yang bisa saya katakan di situ. Nah, ya kemudian siapa Allah itu wa huwa yut'imu, wa huwa yut'imu itu dia memberi makan. Sudah tuh wala yut'imu dan dia tidak diberi makan. Itulah Allah. Kemudian lanjutkan situ kul katakanlah ini umirtu an akuna awalaman aslama. Sesungguhnya aku diperintah gitu. Karena kalimat dikit aku diperintah. Gimana perintah? Supaya aku menjadi orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah, menyerahkan diri itu. Pertama kali, kalau pertama kali yang pertama itu kan sama dengan kalimat-kalimat paling awal gitu, paling awal, tidak awal dari situ. Itulah dikatakan para nabi itu. Kemudian dikatakan lagi wala takunna minal musyrikin. Jangan sekali-sekali gitu, kalian termasuk orang musyrik. Nah, kalimat yang pertama itu tunggal, ini umirtu an akuna awalaman aslama. Tetapi begitu wala takuna itu jamak gitu kan. Jamak kepada sekalian. Kalian jangan menjadi orang musyrik. Maksudnya di situ Nabi ini dia dikatakan orang berserah diri, dia juga bukan termasuk orang yang musyrik. Nah, untuk kalian dia didahulukan jangan jadi kalian orang musyrik, jangan termasuk orang musyrik. Karena apa? Kalian hendaknya berserah dirilah kepada Allah gitu. Kemudian dalam surah Az-Zumar Allah berfirman dengan bunyi yang sama, kul afarailallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Kul katakanlah aparaila ta'muruni a'budu, maka apakah kalian menyuruh aku untuk menyembah selain daripada Allah. Jadi tapi di sini pertanyaan didului ya, kemudian langsung kita terjemahkan ke kata kerja untuk menyembah, kemudian objeknya didahulukan. Objeknya disulukan itu apa ghairallahi, apakah kalian menyuruh aku menyembah selain daripada Allah gitu. Apakah ghairallahi itu didahulukan sebagai objek, artinya yang ghairallah itu menjadi sentral. Janganlah kalian menjadi itu. Kenapa? Hai orang-orang yang jahilun, orang-orang yang tidak berpengetahuan. Jadi orang-orang musyrik itu dia tidak punya pengetahuan tentang Allah, itu makanya dia sebut jahil. Nah, itu kemudian dalam bentuk yang lain dalam surah Yunus 59 Allah berkata, ada firman-Nya, "Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan. Qul Allahu azina lakum am 'alallahi tabtarun." Nah, di situ katakanlah ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizqi.
terangkan kepadaku tentang rezeki yang diturunkan kepada kamu. Nah, kemudian lalu kalian mengatakan faja'altum minhu haraman wa halalan. Nah, tadi kita ketemu di faja'altum. Faja'ala itu dia menjadikan, menciptakan sumbernya tidak ada, dari yang tidak ada menjadi ada. Ini dah faja'altum dari ada merubah bentuk. Merubah bentuk. Makanannya sudah ada, rezekinya sudah ada, tapi dia hukumkan situ saat yang ini haram, yang ini halal. Jadi kan lalu kalian jadikan sebagian haram, sebagian halal. Maka lanjutannya, kul katakanlah, apakah ada izin dari Allah untuk kalian, ataukah apakah Allah telah memberi izin kepada kalian tentang ini, tentang mengharamkan sebagian dan menghalalkan sebagian. Ya, ini. Am ala wahid tabtarun. Udah bareng aja deh, ntar tanya Bapak dulu. Bareng aja deh. Am alallahi tabtarun, atau kalian mengada-ada saja terhadap Allah. Jadi Allah tidak mengatakan ini halal mengharam, Allah sudah ini rezeki siap makan, kemudian orang-orang kafir itu sudah memberikan hukuman. Nah, ini yang nggak boleh. Kalau Allah sudah menghalalkan, halal. Kalau Allah mengharamkan, baru kita mengharamkan. So, hak untuk mengharamkan atau menghalalkan adalah hak prerogatif Allah. Allah punya. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 51, surah 51 ayat 55 sampai 58 berkenaan dengan peringatan dan siapakah manusia kita diciptakan. Itu dikatakan wazkur wazakir fa inna zikra tampa'ul mu'minin situ. Wazkir, tetaplah memberi peringatan. Ini diperintahkan kepada Rasul, tetaplah engkau memberikan peringatan. Menurut inna zikra tampa'ul mu'minin, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini kan tidak disebutkan kepada siapa yang diperintahkan itu. Kalian memberi peringatan, tetaplah kalian memberi peringatan. Apa? Kita sama-sama muslim, sama beriman ini selalu memberi peringatan, saling menasihati, memperingatkan apa? Peringatan kita kepada saudara kita yang beriman itu bermanfaat agar dia jangan tergelincir. Nah, dalam hal ini, dalam hal kita mentadaburi, bahas ayat-ayat ini bagian daripada memberi peringatan, saling sama-sama mengingatkan. Nah, kemudian Allah menjelaskan kepada kita siapa manusia, siapa Allah. Itu dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Nah, di situ aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan semua mengabdi kepadaku. Nah, di situ dipakai kata tunggal, jinna tunggal, insa tunggal, itu insa tunggal itu per person, setiap manusia itu melainkan supaya mereka bukan kelompok. Jadi pengabdian kepada Allah itu masing-masing secara individu. Kemudian katakan pula Allah menjelaskan kepada kita siapa Allah di situ, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Nah, kenapa? Itu kalimat lain bahwa aku memberi rezeki kepada kalian dan memberi makan kepada kalian. Nah, tentu orang yang memberi kan tidak diberi. Nah, kemudian inilah dimaksudkan situ, dia Allah dalam kalimat yang membuat kita menjadi perhatian kita. Kenapa pakai aku tidak menghendaki rezeki? Artinya karena dia yang memberikan rezeki. Kemudian ayat sebelumnya itu tadi. Kemudian innallahu warrazzaqu zuquwatil matin. Sesungguhnya dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan yang kokoh. Nah, itu dari Allah tadi. Dia punya rezeki, memilikinya, dia punya kekuatan, maka dia tidak butuh rezeki, dan melainkan dialah yang memberi rezeki. Dalam surah Fatir ayat 15 Allah berfirman ditujukan kepada manusia, ya ayuhan nas
antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid gitu. Katakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalianlah yang berkehendak kepada Allah. Kalimatnya itu dimulai dari kata ganti orang banyak gitu kan, itulah sentralnya. Jadi kalianlah yang butuh, bukan Allah yang butuh gitu. Kalianlah berkehendak kepada Allah. Di situ wa huwal ghaniyul hamid. Kenapa? Dia maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, dan dia lagi maha terpuji. Jadi yang butuh pada Allah itu adalah kita. Kalau kita butuh, maka kita mendatangi, bukan Allah didatangi. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 131, Allah berfirman, "Iz qala lahu rabbuhu aslim." Qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika itu iz qala lahu rabbuhu aslim, ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduklah, patuhlah gitu kan. Tunduklah kalian, patuhlah, situ berserah dirilah gitu apa? Qala aslamtu li rabbil alamin. Ibrahim menjawab, aku tunduk dan patuh kepada Tuhan alam semesta. Ini dialog Nabi Ibrahim ketemu Tuhan, dia bertanya gitu kan, hendak kepengen membuktikan Allah itu bagaimana. Di perintahnya kau tunduk saja gitu dan patuh gitu. Kemudian dalam surah Yusuf Allah berfirman, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wili al-ahadits fatiris samawati wal ard anta waliyum fil dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Nah, itu Tuhanmu ya Tuhanku, engkau menganugerahkan kepadaku, ini Nabi Yusuf, sebagaimana sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian tahwil mimpi, tidak seluruhnya. Kemudian kembali lagi dengan ayat pertama, fatiris samawati wal ard anta waliyyu fid dunya wal akhirah. Dia pencipta, dia menciptakan langit dan bumi, dan dia pula bumi, dan dia pelindung di dunia dan di akhirat. Dia mewafatkan tawafani musliman wa alhiqni bisolihin. Wafatkan aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku termasuk orang yang soleh. Inilah doa. Tapi dia menghendaki apa? Sesudah dikatakan dia puji Allah, dikatakan engkaulah menciptakan langit dan bumi dan sebagai pelindung di dunia dan akhirat. Nah, kemudian dia bermohon, tawafani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh gitu. Jadi ada sini mengajarkan kepada kita berdoa, kita puji dulu baru kita minta gitu. Kemudian perintahnya lagi situ Al-Maidah ayat 44 situ dikatakan, inna auzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalna taurata fiha hudan wa nur yahkumu bi ma'an nabiyuna allazina salamu lillazina hadu warrabbaniyu wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihin syuhada fala tahsawun nas wahsauni wala tastaru bi ayati semanang qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Itu dikatakan inna anzalna Taurat tapi hudan wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk yang cahaya terangi. Kemudian di situ dikatakan yahkumu biha bihan nabiyyu wal lazina al-islamu lillazina hadu warrabbaniyu wal ahbaru bimahtufizu min kitabillah. Dengan kitab itu putuslah perkara yang orang Yahudi oleh nabi mereka menyerahkan diri kepada oleh nabi yang menyerahkan diri kepada Allah oleh orang alim mereka dan pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Alkitab itu. Jadi ada orang Yahudi dia diputuskan perkara itu ahli kitab itu dengan kitab-kitab itu. Wa kanu alaihi sadila, dan mereka akan menjadi saksi padanya. Kemudian fala tahsaun nas wahsauni. Karena itu jangan kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepada aku. Itu Allah pesan kita, takut hanya kepada Allah. Kemudian wala tastaru bi ayati semanang qalila. Janganlah kalian menukar ayatku dengan harga yang
sedikit. Nah, itu ayat ini kepentingan pribadi. Apakah ayat-ayat Allah diputar, ditukar, dibalik segala macam untuk kepentingan pribadi. Yang penting dia dapat. Nah, itu yang tidak boleh. Kemudian oleh karena itu barang siapa wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang kafir. Jadi tadi kembali ayat tadi itu menghalalkan menghalalkan, mengharamkan itu ada milik-milik Allah. Jadi kalau dia dibalik yang halal diharam, haram jadi halal, itu makanya dia termasuk orang-orang yang kafir karena tidak sesuai dengan perintah Al-Quran. Kemudian Allah menjelaskan di sini kami tidak menempati negeri kecuali sebuah rumah orang berserah diri. Ini berkenaan dengan Nabi Lut itu. Fama wajadna fiha ghaira baitim minal muslimin. Itu dikatakan bahwa ada suatu negeri itu orangnya semua jadi masalah tidak beriman, tapi hanya ada satu rumah yang orangnya beriman. Itulah maka dia diselamatkan. Kemudian baru datang azab itu. Kemudian surah Yasin Allah menjelaskan di situ tanyakan wa maliyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Nah, di situ mengapa kamu tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan aku dan hanya kepadanya lah kalian semua dikembalikan. Ini pesan daripada Allah kepada Nabi. Kenapa gitu kan tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku, kata Nabi. Nah, juga menciptakan kalian, kepadanya kalian disembahkan. Ini Allah pakai kalimat aku itu mempertegas kita bahwa kepada Allah kita menyembah, janganlah dia, karena dia yang menciptakan kita dan kita akan kembali padanya gitu. Kalian kembali kepadanya. Dalam surah ayat 5 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Takadus samawatu yatafattarna min fawqihim wal malaikatu yusabbihu bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Ala innallaha huwal ghafurur rahim. Kemudian di situ dikatakan takadus samawatu yatafattarna min fawqihin. Hampir langit itu pecah, ya. Langit itu pecah di atas, sebelah atas karena kebesaran Tuhan. Kemudian wal malaikatu yusabbihu bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Dan malaikat dia selalu bertasbih, ya, pakai kalimat KKS tadi, selalu bertasbih memuji Tuhannya dan selalu memohon ampunan bagi orang-orang yang di bumi. Nah, itu Allah. Malaikat itu selalu berdoa demikian, selalu bertasbih, selalu mendoakan kita. Tapi doa itu bisa sampai atau tidak. Kalau kita tidak satu sinyal gitu, tidak sesinyal maksudnya kalau kita tidak beriman tidak sampai gitu doa itu kan. Karena tidak percaya dengan Tuhan maka tidak sampai. Tapi kalau kita percaya, kita mengabdi pada Allah, doa itu akan sampai insyaallah. Ala innallahu wal ghafurur rahim. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi keberuntungan orang-orang yang beriman itu banyak. Selain sesama orang muslim mendoakan, malaikat di langit itu mendoakan bagi orang-orang yang beriman. Berapa banyak itu kita tidak tahu jumlahnya gitu. Nah, itulah makanya orang beriman itu lebih beruntung daripada orang yang tidak beriman. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-An'am, katanya, Kul inni akhafun in asaitu rabbi azza yaumin azim. Katakanlah, ini akhafu in asaitu rabbi azab yaumin. Sesungguhnya aku takut azab pada hari kiamat, azab yang besar. Hari yang besar itu adalah hari kiamat jika aku mendurhakai Allah. Itu yang perlu diperhatikan. Di situ dikatakan lanjutan daripada ayat ini tadi. Kenapa? Karena dia tidak akan menyembah selain daripada Allah. Itu dia, maka dia takut hanya kepada Allah. Kemudian dijelaskan juga pada surah Al-An'am ayat 2, situ dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnim makkannahum fil ardi
malam numakkinna lakum wa arsalnas samai alaihim midrara wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bizunubihim wa ansa'na min ba'dihim qarnan akharin. Di situ dikatakan, apakah mereka tidak memperhatikan betapa banyak generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Ini satu kekuatan, keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kemudian wa arsalna sama alaihim midrara wa ja'alna anhara tajri min tahtihal anhar. Kami curahkan hujan yang lebat di atas mereka, jadi kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawahnya. Kemudian fa'ahlaknahum bizunubihim. Kemudian kami binasakan mereka. Kenapa? Karena dosa mereka sendiri. Sesudah mereka dibinasakan, Allah ada lanjutannya, wa ansa'na min ba'dihim qarnan akharin. Kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Jadi kalau dia durhaka, dia maksiat, dihabiskan, ganti yang baru. Itulah Allah. Ya, dia menciptakan segala sesuatu. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 40 ini dikatakan kepada kita, qul ara'aitum in atakum azabullahi au atakumus sa'ah ghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Qul, katakanlah, ara'aitakum in atakum azabullah. Terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepada kamu. Atau atatkumus sa'ah, atau hari kiamat yang datang kepadamu. Atau lagi, arairallahi antad'una in kuntum shadiqin. Apakah kalian menyeru selain Allah, menyeru Tuhan selain Allah jika kalian orang yang benar? Nah, ini dalam bentuk pertanyaan, dalam bentuk akan kita perhatikan apa di situ. Sedang di situ dikatakan Allah yang mendatangkan azab, Allah yang mendatangkan hari kiamat. Kenapa kamu masih memilih berseru kepada Tuhan selain Allah? Sedangkan yang selain Allah itu tidak punya kekuatan apa-apa pun. Nah, itulah yang terjadi. Kemudian Allah berfirman juga pada surah Al-A'raf ayat 140, cerita Musa, qala arallahi abrikum ilaha wa huwa faddalakum alal alamin. Musa menjawab, patutkah aku mencari Tuhan untuk kalian selain Allah? Jadi ajaan para nabi itu selalu beribadah kepada Allah. Maka di sini, patutkah aku mencari Tuhan untuk kalian selain daripada Allah? Jawabnya tidak patut kita mencari Tuhan selain daripada Allah. Kenapa? Wa huwa faddalakum alal alamin. Padahal dialah yang melebihkan kalian atas segala umat. Oleh karena itu ucapkanlah alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'al zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan. Nah, kemudian oleh karena dilanjutkan dengan surah Al-Waqiah ayat 63-64. Apora'aitum ma tahrusun. Maka terangkanlah kepada tentang apa yang kalian tanam. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kaliankah menumbuhkan atau kamikah yang menumbuhkannya? Ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita harus berpikir. Terangkan apa yang kamu tanam, apa yang kamu usahakan, apa yang kamu tumbuhkan, apa yang kamu amalkan. Tapi dia pakai bahasa tanam. Tapi di sini tanam itu untuk persiapan kita akan datang. Yang menumbuhkan, yang apa itu siapa? Allah punya urusan. Tugas kita nanam saja. Tumbuh dan tumbuh urusan itu sama dengan pesan di situ. Kemudian surah Ali Imran ayat 20 dikatakan di situ berkenaan kedatangan orang Islam, orang beriman,
fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyi aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Itu dikatakan. Kemudian katanya, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani. Ya. Kemudian kami, jika mereka mendebat kalian atas kebenaran Islam, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah, demikian pula pengikut-pengikutku, orang yang mengikut. Wa manittaba'ani, tabaan kita baca tabaan, tapi dalam mentadaburi ayat ini itu harus jadi perhatian, karena itu ada kata ganti aku. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummi aslamtum, katakanlah kepada orang yang terberi Alkitab kepadanya dan kepada orang-orang yang ummi, apakah kalian mau masuk Islam? Nah, di sini kita mengajak para ahli kitab yang belum masuk Islam itu bagian daripada dakwah, ajak masuk Islam. Nah, sesudah kita ajak masuk Islam, fa in aslamu faqad istadaw, jika dia masuk Islam, sungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Wa in tawallau fa innaka alaikal balagh. Kalau mereka berpaling, maka kewajiban kita lepas itu. Ya, kewajibannya apa? Kita hanya menyampaikan ayat-ayat Allah. Ayat ini juga kalau kita sesama Islam, kalau ada teman kita keliru, kita sampaikan, ini ayatnya Anda keliru. Sesudah dia sampaikan itu, masih juga tidak mau, tidak ada urusan kita sudah sampaikan. Lepaslah kita dari tuntutan nanti. Kenapa dulu engkau tidak memberi tahu aku? Tapi kita sudah sampaikan. Wallahu basirum bil ibad. Allah maha melihat hamba-hambanya. Kemudian wasiat dari bapaknya kita Ibrahim dan anak-anaknya, apa katanya, wa wassa biha Ibrahimu nabi banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu dikatakan wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anaknya, dan juga Yakub juga mewasiatkan kata itu kepadanya, anaknya. Apa wasiatnya? Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Ibrahim telah berkata, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memberi agama ini bagimu. Agama ini maksudnya agama Islam. Kenapa dalam Islam di ujungnya itu wa antum muslimun? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam memeluk agama Islam, atau antara kalian dalam berserah diri kepada Allah. Itulah agama Islam. Kemudian jawabannya berikutnya itu doa gitu kan. Dalam sholat, dalam apa kita baca surah Al-An'am ayat 162-63. Di situ dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, situ katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan alam semesta. Tidak ada sekutu baginya. Demikian itu diperintahkan kepadaku, itu aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri kepada Allah. Al-An'am ayat 162 dan 163. Al-Araf ayat 143 menjelaskan kepada kita, di situ dikatakan berkenaan dengan cepatnya Nabi minta ampun dan menyatakan kebesaran Allah. Bunyinya, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan taroni walakin inzur ilal jabali fa inni istaqarra makanam fasawfa taroni falamma tajalla rabbuhu lil jibali ja'alahu dakkam wa harrama Musa sa'iqa
Falamma apa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Di situ dikatakan tatkala Musa datang bermunajat dengan kami kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Kan kemudian Allah berfirman secara langsung kepadanya. Qala rabbi an arini unzur ilaika. Musa berkata, Tuhanku tampakkanlah dirimu ya diriku kepadaku agar aku dapat melihatmu. Tapi kalau jawab Allah bukan aku tidak bisa. Qala lan taroni. Tuhan berfirman, kalian tidak sanggup melihatku. Tidak sanggup itu. Walakin inzur ila jabali fa ini istaqar maqamu fa saufa taroni. Jika lihatlah bukit itu, maka jika tetap di tempatnya sebagaimana sedia kala niscaya kalian akan melihatku. Maka lanjutannya falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tak kala Tuhannya menampakkan diri di gunung, itu wa ja'alahu dakkan wa harra Musa sa'ia. Begitu kan dia langsung pingsan, tidak bisa hancur luluh gunung itu, Musa pun pingsan. Nah, setelah pingsan baru sadar, falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana walul mu'minin. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, aku termasuk pertama orang-orang yang beriman. Itulah Musa. Kenapa? Untuk meyakinkan dia kepengenan karena melihat Allah itu secara langsung. Ternyata Allah sudah jelaskan. Kalau ada orang mengatakan dia melihat Tuhan segala macam, itu pembohong itu. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wala tastaru bi ayati samanan qalila wa inni fattaqu wa iya ya fattaqu. Di situ katakan, berimanlah kalian kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu yang membenarkan apa padamu, itu Taurat. Jangan kalian menjadi orang yang pertama kafir, janganlah kalian menukar ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kalian harus bertakwa. Al-Baqarah. Jadi kembali kita bertakwa kepada Allah. Ayat-ayat kita baca ini selalu memperkuatkan keimanan kita. Kemudian Allah berfirman lagi surah Al-An'am ayat 15-16 dikatakan, Qul inni akhafu in asaitu rabbi azza yaumin azim. Katakanlah sesungguhnya aku takut pada azab yang besar pada hari kiamat jika aku durhaka. Man yusraf anhu yauma izin faqad rahmimah wa zalikal fawzul mubin. Barang siapa dijauhkan azabnya daripada hari itu, maka sungguh Allah telah memberi rahmat kepadanya. Dan itulah keberuntungan yang nyata. Jadi Allah yang menjauhkan azab itu, bukan kita, Allah itu. Nah, siapa yang dijauhkan Allah, itulah beruntung. Nah, tapi bagaimana supaya dijauhkan itu? Tentu ikutilah perintahnya. Kemudian Allah berfirman surah Al-An'am 99, wa huwa allazi anzala minas samaa'a ima'am fa'akhrajna bihi nabatan kulli syai'. Di situ ayat panjang tentang tanaman bagaimana, tapi kita ambil awal ini. Dialah menurunkan air hujan di langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuhan. Kemudian berikut itu menjelaskan tanaman tumbuhan ada yang beraneka ragam yang kita lihat sekarang ini, dijelaskan di situ. Itu sebagai keterangan saja, tapi yang kita bahas di sini kan Allah menurunkan air hujan dari langit. Dengan air itu dia tumbuhkan segala macam tumbuh-tumbuhan. Berikutnya ayat 118, maka diperintahkan fakulu mimma zukkira smullahi alaihi in kuntum bihi ta'minun. Makalah binatang ternak yang halal disebut dengan nama Allah ketika menyembelihnya jika kalian beriman. Nah, jadi kalau orang yang makan binatang tidak itu dia tidak masuk orang beriman kalau bangkai. Maka ucapkanlah alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dzulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Nah, di situ saya kasih merah kuning itu memang di situ kita
pujian hanya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan terang dan terang. Tapi di situ penekannya summal ladzina kafaru birabbihim ya'dilun. Orang kafir itu selalu memperkutukan Tuhannya. Itulah itu kan. Itu yang dikatakan demikian. Kemudian Al-Maidah ayat 81, walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi ma ta'azu wa auliya walakin kasiran minhum fasiqun. Di situ sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Musa, kepada apa yang diturunkan kepadanya Nabi, niscaya mereka tidak mengambil orang musyrikin menjadi penolong. Walakin kasiran minhum fasiqun. Tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, ini berkenaan dalam apa? Janganlah kita, kalau orang kita beriman, maka beriman kepada Allah, kepada Nabi, dan kita jangan mengambil orang musyrik sebagai penolong. Orang musyrik itu adalah fasik. Kita minta tolong dengan orang fasik, kita menjadi fasik jadinya. Itulah yang maka Allah menjelaskan pada kita bahwa manusia akan mati. Ini harus peringatan bagi kita semua. Kullu nafsin zaikatul maut wa inna qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, setiap jiwa akan merasakan mati. Pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan balasan untukmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka, dimasukkan surga, maka dia telah beruntung. Kehidupan dunia ini adalah permainan atau kesenangan yang sementara yang memperdaya. Alhamdulillah, apa yang kita diskusikan pada pagi ini semoga bermanfaat bagi kita, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomahlah kita dalam mempelajari Al-Qur'an, sehingga dengan mempelajari Al-Qur'an, dengan membacanya, maka diharapkan iman kita semakin meningkat dan kita berupaya untuk menjauhi kemaksiatan. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Pakai semoga, masih berdoa supaya jadi orang beruntung. Kita tidak memutuskan kita jadi orang beruntung. Tapi kalau sudah penuhi persyaratan itu, insya Allah akan dipenuhi Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin apa yang saya sampaikan ini ada yang keliru, mohon dimaafkan. Demikian, terima kasih, dan atas kesalahan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin.